talking in innovation system. Rupanya kita kan masuk ke dalam negara income menengah yang bisa jadi kita masuk di income trap. Kalau tidak bisa kita keluar atau melakukan inovasi, meningkatkan inovasi dan memperbaiki pendidikan tinggi kita. Itu disebut pendidikan tinggi. Ini tantangan besar kita. Dan Indonesia nanti kalau tidak bisa lebih serius di dalam memperbaiki pendidikan tinggi kita, saya pikir nanti 2045 hanya angan-angan saja. Ini sudah di buku ini diingatkan juga, sehingga harapannya bukan hanya kita memiliki perguruan tinggi kelas dunia, tapi ada perguruan tinggi daerah yang memang mereka bisa berkontribusi untuk daerahnya. Itu yang harus dikuat. Nggak perlu harus bersaing level nasional, regional, internasional apalagi, enggak. Cukup kalau perguruan tinggi kecil yang nggak mungkin bersaing internasional. Itu yang harusnya tidak perlu didorong ke internasionalisasi semua. Ini pesannya. Dan bagaimana untuk mewujudkan ini terakhir Bapak? Indonesia, lanjut di slide berikutnya. Bagaimana kita menyiapkan SDM unggul untuk Indonesia maju di 2045? Ini dari Harvard Business Review, dia mereview tentang looking for your company's purpose. Ini kalau Bapak Ibu swasta kan seperti perusahaan. Jadi memanage perguruan tinggi ibarat memanage perusahaan. Di situ disebutkan put purpose at the core of your strategy. Jadi tujuan itu ditempatkan. Bagaimana kita bisa melihat what the world need, apa yang dibutuhkan dunia terhadap lulusan kita, terhadap perguruan tinggi kita. Yang kedua, what the company atau university is uniquely good at. Universitas kita ini hebat di mana? Keunikannya di mana? Pak Menteri kan sudah bilang diferensiasi misi, uniknya di mana? Jadi sama kalau Prof. Gunawan sudah mengelola ini, rasanya kata sudah korporat. Justru yang perguruan tinggi negeri harus belajar. Kemudian how the university atau company can create economic value. Ujung-ujungnya uang Pak, nggak ada uang. Tadi akreditasi aja nggak bisa, nggak ada uang. Jadi semua riset menghasilkan uang. Ruangan ini harus menghasilkan uang. Tadi Pak Dirjen kan bilang. Dan terakhir, what people at the university atau company are passionate about. Pak dosen ini passionnya di mana? Riset, kasih dana riset, harus I1, 5. Yang satu passionnya di ngajar, harus bikin modul pengajaran yang bagus, cara pengajaran yang bagus. Nanti saling kolaborasi. Pak dosen yang hanya pinternya ngajar untuk riset supaya jadi profesor, bareng dengan yang talenta risetnya hebat. Itu yang harus dilakukan. Jadi tidak, pokoknya tridharma, tapi tidak ada yang hebat satupun, repot kan? Jadi ketahuan nanti mana dosen yang talentanya di salah satu dharma, itulah nanti Pak Rektor menugaskan dan Pak Menteri sudah memberikan arahan di Permendikbud Ristek 53 ini. Saya pikir itu dari kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi itu kan ada syarat perlu unggul, akreditasi program studinya pun harus unggul juga, tapi tidak semuanya unggul. Setidaknya dia memenuhi syarat rasio yang ditentukan. Jadi seluruh Indonesia memang populasinya masih sedikit, 109 perguruan tinggi unggul. Dan ada 20 yang terakreditasi A yang belum konversi ke unggul. Jadi memang jumlahnya secara nasional masih 2,9% atau mungkin mendekati 3%. Dari 4 ribuan. Iya, jadi benar-benar ini perguruan tinggi ini dikejar oleh mahasiswa pinter, pasti nyari perguruan tinggi unggul. Yang beratnya penyebarannya belum merata. Karena di wilayah timur untuk mencari unggul mereka harus hijrah ke Jawa. Ini yang mungkin kita ke depan harus mendorong, harusnya pemerataan yang unggul harusnya ada di setiap wilayah. Tapi memang untuk menjadi unggul, memang tadi Pak Kalem menyampaikan kita harus guyup,
sama-sama saling membantu, yang belum unggul dibantu. Kalau dosennya kurang berarti dia harus belajar dari dosen yang unggul, atau dosen yang unggul siap memberikan ilmu. Jadi saling bantu membantu, jadi tidak unggul sendiri. Itu mungkin nanti ke depan ada program pemerintah, meskipun kita sudah ada program dosen yang melakukan data sharing, meskipun waktunya singkat. Hanya memang kalau program ini terus dilaksanakan, ada pembinaan, mereka pun bisa akan unggul ya. Terus kalau yang belum, kami mencoba mengembangkan sebuah strategi namanya strategi leapfrogging, yaitu strategi lompatan katak, kira-kira begitu ya. Karena apa? Kita tahu bahwa PTS kita dari 100 PTS hanya 7 yang unggul. Kemudian dari 100 PTS itu kita ada 740 program studi. Sementara yang unggul hanya 131. Artinya PR kita cukup banyak ya, untuk meningkatkan kualitas dan relevansi perguruan tinggi kita. Di sisi lain, kita punya potensi yang luar biasa. Ada hampir 8.799 dosen ya, yang kita miliki di wilayah 5 ini. Kemudian dari 7.909 dosen itu 209-nya adalah guru besar, 790 sudah lektor kepala, dan 1.900 ya sekian itu sudah dokter. Artinya potensi kita besar. Belum lagi aset yang dimiliki oleh seluruh PTS kita, itu asetnya bisa triliun. Kalau kita gunakan bersama-sama, tadi sudah disampaikan Pak Dirjen juga, ya potensi kerjasama ini luar biasa. Maka ya kekurangan satu perguruan tinggi bisa di-backup oleh perguruan tinggi yang lain. Ya, baik yang kecil maupun yang besar. Tidak hanya perguruan tinggi yang besar, mereka juga membutuhkan ya hal-hal yang unik yang dimiliki oleh kampus-kampus kecil. Nah, harapannya dengan semangat mendulur limau dan maju bersama ini, ya, maka strategi leapfrogging ini bisa memfasilitasi perguruan tinggi kita yang 100 itu bisa lebih baik lagi ke depan. Ya, paling tidak prodi-prodi kita akan bisa bertambah banyak yang terakreditasi dulu. Saya kira itu poin kita mengumpulkan seluruh stakeholder, baik pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan yayasan, ya, untuk bersama-sama memikirkan bagaimana kita melangkah bersama-sama untuk maju bersama-sama. Masalah yang dihadapi Di Aptisi itu adalah keterisian mahasiswa baru. Ya, dari 100 PTS di survei ada 43 yang memberikan respon, ya, ada 19% ya, perguruan tinggi kita itu inline dengan prodi-prodi yang ada pastinya ya, yang keterisian mahasiswa barunya sudah lebih baik dari tahun kemarin. Ya, sementara 35% masih lebih sedikit dari tahun kemarin. Ya, berarti ada penurunan jumlah mahasiswa yang diterima. Sementara sisanya itu mirip dengan tahun kemarin. Nah, miripnya itu bisa jadi mirip masalahnya dengan tahun kemarin. Nah, ini problem-problem yang kita hadapi. Ya. Nah, ini dengan kondisi yang ada seperti ini, harapannya kita bisa backup sama-sama. Di samping sekian banyak alasan-alasan teknis yang dimiliki oleh masing-masing prodi, apakah kemudian kualitas dosennya, sarana prasarananya, kebijakan dan seterusnya. Nah, ini saya kira juga menjadi berbagai masalah, termasuk juga ya daya beli masyarakat yang kecenderungannya menurun, sehingga kita bisa lihat ya tingkat keterserapan masyarakat ya ke perguruan tinggi sudah tidak menurun. ini turunnya jumlah kuota siswa. Saja kan menjadi satu daya tarik pada masyarakat, karena nantinya profil yang dihasilkan dari program-program yang dihasilkan dari perguruan tinggi yang unggul tentu saja outputnya itu adalah profil perguruan tinggi yang unggul. Jadi itu yang perlu dilakukan bahwa kita juga mempersiapkan bagaimana perguruan tinggi ini mempersiapkan diri menuju unggul. Tapi ada juga di dalam pesannya Pak Dirjen tadi juga kan nggak semua unggul juga kan, harus ada diferensiasi misi tadi itu. Diferensiasi misi misalnya keunggulan dari isi misalnya, itu kan budaya segala macam. Nah itu di situ budaya unggulnya terbentuk. Jadi juga masyarakat yang ingin memilih perguruan tingginya kan berdasarkan passionnya dia ke seni, yang bagus ke seni, dan yang memang ke high tech misalnya ya, itu juga di perguruan tinggi Jogja kan ada.
misalnya Telkom misalnya yang teknologinya juga maju ya. Atau kedokteran, di sini kan kita juga ada kedokteran UEB, UAD. Ini juga kan jadi daya tarik mahasiswa untuk mencari prodi-prodi yang menjadi unggulan dari perguruan tinggi. Jadi masing-masing perguruan tinggi punya karakteristik. Iya. Jadi nggak cuma semua unggul, tapi semua unggul yang sama enggak. Tapi punya karakteristik yang berbeda ya. Tadi ada perguruan tinggi yang seni dan yang misalnya menampilkan yang teknologinya bagus, kemudian yang kedokteran gitu. Ini kan menjadi penarik dari para pencari perguruan tinggi untuk berprestasi di situ. Yang 252 ini ada yang ikut di batch ke-5, mungkin ada yang inisiasi akreditasi sendiri. Mudah-mudahan tidak banyak lagi. Nah, ini kondisinya. Yang belum kita proses, sedang diproses 708. Dan ini sangat tergantung dari dana yang diberikan Pak Bimo ini. Kalau dananya kurang ya terpaksa di stop dulu prosesnya. Baik. Ini terakhir, dekat terakhir nih. Jadi lanjut slide. Ini penting Bapak Ibu. Jadi mempertahankan akreditasi dan perbaikan berkelanjutan ini penting sekali. Jadi banyak perguruan tinggi sudah dapat akreditasi bahkan sudah mendapatkan peringkat, tapi susah mempertahankan, akhirnya tidak terakreditasi lagi. Pak Ari kok bisa begitu? Perguruan tinggi besar aja ada, lupa Pak. Kok bisa lupa? Akhirnya ke MSP. Pada saat MSP, kami kan udah unggul Pak. Terus bisa nggak dipercepat? Ya nggak bisa, nunggu dana lagi, nunggu ada upload. Setelah upload ngejar-ngejar, tolong Pak. Karena lulusannya ini mengantri mau wisuda. Ya wisuda aja dengan akreditasi minimum baik. Nggak mau Pak, kan dulu unggul, nunggu unggul. Ya kalau dapat unggul lagi. Ternyata lupa. Ini artinya mempertahankan dan melakukan continuous improvement kadang tidak dilakukan. Kenapa? Karena pejabat penjaminan tentunya ganti saat serah terima jabatan tidak mengasih tahu. Ini loh memorandum akhir tugas, ini loh ada masalah rupanya nggak kontinu. Dan ini terjadi di beberapa perguruan tinggi besar sekalipun. Lanjut.